membuka kotak Pandora yang kami duga merupakan kejahatan demokrasi yang dilakukan oleh lembaga survei yang dipesan atau yang telah dibeli oleh pihak-pihak tertentu untuk menggiring opini publik sehingga persepsi publik terbentuk dan salah memilih, dan itu artinya menghancurkan demokrasi kita, dan itu artinya memecah belah, membuat Indonesia menjadi disintegrasi, dan itu tidak kita ingin. Ngakak, gak terima survei elektabilitas Anies cuma 5%, Nasdem somasi LSI Denny JA. Sebut curang, survei pesanan, lalu tantang bukti? Lah, gak laku kok ngamuk. Cie, OTW kalah cie. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Nah, kalau kita lihat dari sisi momentum dan waktu ya, karena survei kita kerjakan tanggal 4 sampai tanggal 12, memang kan di saat itu pasca deklarasi Pak Anies dan Caimin, itu kan selama kurang lebih kita menghitung ya sekitar 10 hari lah, itu kan terlalu kuat sentimen negatif ke Pak Anies. Sentimen negatif itu datang ya terutama dari Partai Demokrat, Pak SBY, ya, kemudian pimpinan Partai Demokrat, kader Partai Demokrat, yang kemudian semuanya menyerang Pak Anies. Ya. Itu yang kemudian menyebabkan kenapa ada sentimen yang turun. Yang kedua adalah kita melihat juga sebagian pemilih Pak Anies kaget dengan pilihan Pak Anies memilih Caimin menjadi calon wakil presiden. Ya. Itu yang juga menyebabkan kenapa suaranya turun dari 19 ke 14%. Ada segmen-segmen itu yang memang agak sensitif. Okay. Nah, oleh karena itu ini yang kemudian bisa kita cermati mengapa kemudian ada sedikit banyak fragmentasi di dalam tubuh Nahdlatul Ulama dalam ini ya, masyarakat Nahdliyin yang butuh diinfiltrasi lebih lanjut oleh PKB. Satu poin tambahan, Mbak. Yeah. Ada satu situasi yang perlu diantisipasi terutama oleh lembaga survei dan siapapun, yaitu di segmen dari PKS. Segmen masyarakat pemilih PKS itu cenderung menyembunyikan identitas dan juga keterpilihan dalam konteks preferensi politiknya. Itulah yang membuat dalam beberapa kasus di Pilkada DKI, di Pilkada Jawa Barat, lembaga-lembaga survei relatif meleset dengan mengantisipasi itu. Ini yang harus diantisipasi. Gus, ada hasil survei dari LSI Denny JA kemarin menyatakan bahwa pasangan Amin ini persentase surveinya tuh ada di ranking ketiga. Tapi Gus Jazilul itu optimis bahwa memang Amin ini akan menang putaran pertama. Itu gimana pendapatnya? Saya lebih percaya Gus Jazilul daripada yang penyelenggara itu, dan kita fokus pada jangkau semua, memberikan pesan tentang perubahan, kebutuhan pokok menjadi prioritas kita supaya harga-harga kebutuhan pokok khususnya beras menjadi terjangkau, dan ini yang kita perjuangkan yang menjadi fokus kita. Dan survei-survei ini akan terus-menerus ada. Ditanyakan 3 bulan lalu, ditanyakan lagi 2 bulan lalu, dan setiap survei memotret hari itu. Ditambah lagi banyak sekali dalam survei itu porsi orang yang belum menentukan sikap, tapi nggak pernah ditanyakan. Nah, kok masih banyak ya yang belum menentukan sikap? Jadi mereka yang masih menentukan sikap ini sangat mungkin mengarahkan pilihannya tidak sesuai dengan prediksi para penyelenggara survei. Seperti dilansir dari CNN Indonesia, Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPW Partai Nasdem Sumatera Utara melayangkan somasi ke Lingkaran Survei Indonesia LSI Denny JA. Mereka tak terima dengan hasil survei LSI Denny JA yang menyatakan elektabilitas bacawa pres usungan Nasdem Anies Baswedan terkait Pilpres 2024 di Sumatera Utara hanya 5%. Sementara itu, Ketua DPW Nasdem Sumut Iskandar ST mengatakan elektabilitas dua rival Anies, yaitu Ganjar Pranowo, memperoleh 65%, Prabowo 30%. Kata Iskandar didampingi ratusan advokat Senin 9 Oktober, kami menyatakan keberatan dengan hasil survei tersebut dan kami juga ingin menguji hasil survei itu karena adanya kejanggalan.
Iskandar menjelaskan, kejanggalan yang dimaksud diantaranya pada Mei 2023, LSI pernah merilis hasil survei bahwa elektabilitas Anies 32,6%. Artinya, hanya dalam waktu 4 bulan, elektabilitas Anies turun 28%, rata-rata hampir 7% setiap bulannya. Iskandar berkata, hal ini belum pernah terjadi dalam sejarah survei. Kemudian kami melihat hasil survei tersebut semuanya dalam bulatan tanpa ada desimal. Ketiga, hasil survei itu bertolak belakang dengan realita dan fakta di lapangan yang kami dapatkan. Kemudian, dari 33 kabupaten atau kota yang ada di Sumut, 20 kabupaten atau kota merupakan basis pendukung Anies, terutama di wilayah pesisir timur dan Tapanuli Selatan. Itu yang diklaim Iskandar. Ia berkata, kami itu memprediksikan Anies akan menang secara mutlak di 20 kabupaten atau kota. Jadi kami meminta dengan tegas kepada LSI Denny JA untuk menyampaikan bagaimana penerapan dan metodologi yang dilakukan dalam survei tersebut. Tak hanya itu saja, Iskandar juga mempertanyakan sebaran responden atau sampel yang diambil serta jumlah responden dan sampel yang dilakukan di Sumut. Iskandar mempertanyakan sumber dana survei itu, apakah berasal dari dana sendiri ataukah berasal dari partisan atau sponsor. Iskandar pun menuding bahwa sebagian lembaga survei telah dibeli atau dibayar oleh pihak-pihak tertentu untuk menggiring opini publik dalam rencana besar untuk melakukan kecurangan pemilu melalui legitimasi lembaga survei. Iskandar meminta agar lembaga survei yang melaksanakan kegiatannya bisa profesional sehingga menjadi acuan bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya pada Pesta Demokrasi 2024. Ya, banyak yang bilang survei mah tergantung pesanan dan bisa disetir. Ya silahkan mau percaya atau tidak ya, nggak ada yang maksa. Dan tentu saja kelompok Anies ini mengcounter survei lain dengan survei tandingan milik internal. Hasilnya otomatis Anies menang. Semua orang juga tahu kok survei internal itu yang menang siapa. Mana mungkin kelompok Anies bikin survei internal lalu yang menang Ganjar atau Prabowo. Ini sih bakal jadi aib memalukan, bisa menggiring masyarakat berpikir kalau Anies benar-benar tidak punya harapan. Nah, sementara itu dilansir dari detik.com, peneliti LSI Denny JA, Aji Alfaradi, menilai somasi itu sangat lebay. Ia berkata, itu sikap yang lebay dan tidak proporsional. Itu hasil riset yang harusnya direspon dengan hasil riset yang lain. Aji menyebut survei yang dilakukan di Sumatera Utara merupakan hasil breakdown dari survei nasional yang melibatkan 1.200 responden. Dari hasil survei itu, kata Aji, dukungan ke Anies di wilayah Sumut masih lemah. Ia berkata, jadi jangan hanya terpaku pada angka Anies yang hanya 5% itu di survei kami September atau survei Juli 2023. Anies hanya 7,5% di Sumut. Artinya dari dua survei itu, Anies masih lemah di Sumut, kata dia. Aji pun berharap survei itu bisa menjadi bahan evaluasi untuk menaikkan elektabilitas baca pres dari koalisi perubahan itu. So, Anda para jurnalis tersayang, percaya yang mana? Lembaga survei yang jelas metodologinya ataukah sekumpulan kader parpol pendukung yang jelas-jelas memang mendukung Anies? Hahaha, kocak. Jadi, bagaimana menurut Anda? Pencitraan basinis. Buat SKCK, Anies diantar pakai motor, mana jet pribadimu? Pura-pura merakyat gitu toh. Puluhan wartawan sudah standby, drama murah nis. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Soal timnas kemenangan. Nanti pada waktunya akan diumumkan. Yang pernah bersama saya di Jakarta pasti tahu persis. Saya mengerjakan dulu sampai selesai baru diumumkan. Nggak biasa ngumumin di awal. Pak Surya menginfokan katanya Bapak akan didaftarkan pada hari pertama. Apakah juga Bapak sudah siap untuk daftar ke apa? Pembukaan. Ya, kapan aja didaftar, kapan saja dibuka, insya Allah sudah siap. Makanya waktunya udah. Jadi badan pekerja yang sudah mulai bertugas, mereka sudah menyiapkan itu semua. Jadi administrasinya, kemudian hal substantif itu semua diselesaikan di badan pekerja.
Jadi baja itulah yang menyiapkan semuanya. Jadi Bandingin sama video yang pertama, waktu Pak Anies naik pesawat pribadi, dia begitu gagah, percaya diri sama kelihatan sudah terbiasa banget. Ya kita semua memang jadi bertanya-tanya, yang mana sebetulnya kepribadian Pak Anies itu? Apa benar Pak Anies ini orangnya merakyat? Apa benar Pak Anies ini akrab sama rakyat kecil? Jawabannya ya jelas ya Lur. Kita wong cilik gak mungkin ketipu sama akal pencitraan Pak Anies yang merakyat itu. Bener apa ora Lur? Ya kalau menurut sedulur gimana Lur? Percaya apa ora kalau Pak Anies itu merakyat Lur? Nah dari sini saya penasaran ya, ketika Anies Baswedan, menurut saya terlalu lebay banget ya di sini, diciumi seperti itu ya, sangat lebay sekali. Kalau Presiden Joko Widodo dan Ganjar Pranowo kan ya biasa saja lah. Jadi Lur harus dipahami kalau 80% rakyat Indonesia itu masih termasuk golongan kelas menengah ke bawah. Ya istilah kita sih, mereka itu kebanyakan adalah wong cilik. Mereka rakyat jelata kayak kita semua Lur. Nah kalau di mata rakyat jelata ya jelas ya Lur, kalau yang dipentinginnya pemimpin yang memiliki perasaan merakyat. Jadi kita merasa ada ikatan gitu sama pemimpin kita Lur. Ya kalau capres-capres yang kaku kalau ketemu rakyat, bisanya sok ngajarin, ya kita kurang merasa suka kan Lur. Bener Mbok Lur. Pegiat media sosial Yusuf Muhammad menyentil bakal calon presiden Anies Baswedan. Menurutnya, Anies tengah memainkan drama menjadi baca pres termiskin. Sindiran Yusuf merespon aksi Anies yang dibonceng menggunakan motor ke gedung Baintelkam Polri Cilandak Jaksel, Senin 25 September. Anies datang untuk mengurus SKCK sebagai persiapan pendaftaran Pilpres 2024. Anies tiba sekitar pukul 11.40 WIB diantar dengan sepeda motor. Yusuf Dumdum lewat akun pribadinya juga menyebutkan bahwa apa yang dilakukan Anies sebagai bentuk kacung oligarki. Sebelumnya, Anies pernah disorot karena menggunakan jet pribadi ketika berkunjung ke sejumlah daerah. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, membela Anies terkait penggunaan jet pribadi itu. Menurutnya, baca pres yang diusung Nasdem itu tidak ingin membebankan fasilitas yang diperuntukkan untuk masyarakat umum. Lagi pula, bagus adanya bila ada seseorang memberikan keluasan rezeki, kemudian memfasilitasi Anies dengan jet pribadi. Akan tetapi, Anies juga mengaku masih mencicil untuk rumah yang ditempatinya. Hal ini disampaikan Anies di hadapan Najwa Shihab saat ada di Universitas Gadjah Mada. Awalnya, Najwa bilang Anies merupakan baca pres termiskin dari dua baca pres lain, Ganjar dan Prabowo. Jumlah kekayaan ketiga baca pres ini dilihat dari ELHKPN. Anies dan Ganjar terkendala belum memiliki aset berupa rumah. Tapi meskipun mengaku masih mencicil rumah, yang dilakukan oleh Anies justru berbanding terbalik saat kampanye. Banyak fasilitas mewah yang mengelilingi Anies. Lagian apa yang dilakukan Anies kelihatan banget settingan dan pencitraan. Banyak wartawan yang sudah standby loh nungguin Anies datang. Kalau nggak dikoordinasi sebelumnya ya mana mungkin. Ini rakyat dianggap kayak bego banget gitu apa gimana sih Nes? Lihat konten begini terus kemudian percaya ente itu down to earth. Kemana-mana naik motor. Apa kabar jet bohir pas keliling Indonesia kemarin dong? Rakyat nggak akan percaya Anies itu terlihat sederhana. Rakyat sudah cerdas kalau itu Anies memang dekat dengan Bohir Kacung. Sebab tanpa adanya Bohir, Anies nggak akan bisa se-famous ini. Kelicikan Anies terus-menerus memang bekerja hampir setiap waktu, siang dan malam, dan mungkin juga detik demi detik, Anies terus melakukan upaya strategi pencitraan. Usaha seperti itu tidak masalah ya. Mungkin itu juga salah satu ikhtiar. Namun kalau tidak dibarengi dengan prestasi, bisa jadi semesta tidak merestui dan akhirnya tidak akan menjadi presiden. Mungkin seumur hidupnya Anies akan terus melakukan pencitraan, tetapi pada akhirnya terbentur juga. Jangan-jangan nanti Anies bisa hilang kewarasannya kalau mabuk pencitraan kan? Jadi bagaimanapun Anies berusaha mencitrakan dirinya tetap saja akan keok. Karena ada kesalahan yang sangat fatal dan besar sekali, yaitu Pilkada 2017 yang menggunakan politik sara dan politik ayat mayat yang sangat brutal itu. Ini mungkin semacam kutukan yang sulit dihilangkan. Lama-kelamaan soal pencitraan ini akan basi dan rakyat tidak lagi respect dengan segala macam usaha pencitraan. Rakyat malah ingin terjadinya sosialisasi pejabat dengan cara-cara yang alami, seperti misal kumpul bareng, makan bareng, atau dengan berbagai kegiatan yang berinteraksi langsung dengan rakyat. Jangan tiba-tiba keruk-kerugot pakai tangan ya. Selama ini Anies pencitraannya bisa dibilang monolog, artinya asik sendiri dengan tim kameranya. Misal dia ada di Arab Saudi, ya tak henti-hentinya mencitrakan dirinya sebagai orang yang sangat penting sehingga harus dijaga oleh para askar di sana. Beda halnya dengan Ganjar yang sering melakukan interaksi dengan banyak warga. Bahkan olahraga pun Ganjar menyapa warga dan berdialog sebentar.